Dulu ini saya awalnya tahun 2011. Awalnya itu kami ada lomba di Buku Cinta. Tahun 2011 itu ada pameran di Buku Cinta dan ulang tahun Kabupaten Semarang. Oke, kita lihat ini salah satu jenis alpukat apa, Mas? Jenis alpukat varietas Kalibening. Kalibening. Untuk petani-petani yang belum menanam alpukat, silahkan menanam alpukat. Soalnya alpukat itu harganya luar biasa, bisa untuk investasi masa depan kita. Kita juga membutuhkan contoh, bahan ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Budi Prasetyawan Official. Kali ini saya berada di Kampung Alpukat. Ini sangat terkenal di Kabupaten Semarang, tepatnya di Dusun Kalibening, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pemirsa, sahabat desa, sahabat UMKM, di mana saja berada, satu tempat yang memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah perbukitan ini, di Kalibening ini sangat dikenal dengan budidaya tanaman alpukat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke tempat pelaku usaha pembibitan alpukat. Let's go. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat UMKM, dan sahabat kreasi, sampailah saya di tempat ini, Mas Suryudin ya. Ayo Mas ya, di kelompok tani Ngudi Rahayu 2 yang berada di Dusun Kalibening, Kebon Dalem, desanya, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Sekilas kita akan melihat tanaman yang begitu subur seperti saya. Nah, oke sahabat desa, sahabat tani, sahabat UMKM, sahabat kreasi, saya bertemu langsung dengan direktur utama, waduh, kelompok tani, Mas? Ngudi Rahayu 2. Ngudi Rahayu 2 di Dusun Kalibening, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Jambu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik aja. Mas, saya ingin tahu Mas, ceritanya ini dulu awalnya tahun berapa? Terus kok ada inisiasi untuk membuat pembibitan alpukat? Dulu ini saya awalnya tahun 2011. Awalnya itu kami ada lomba di Buku Cinta. Tahun 2011 itu ada pameran di Buku Cinta dan ulang tahun Kabupaten Semarang yang ke berapa itu agak lupa. Nah, alhamdulillah kelompok tani kami mendapat juara 2 dan juara 3 untuk kategori alpukat. Oh, alpukat. Iya, alpukat. Oke. Jadi sebelum itu belum tertarik tentang pembibitan alpukat? Belum. Dulunya sini kan kelompok taninya ini kan kelompok tani kopi. Oh, gitu. 2011. Jadi sudah hampir 13 tahun. 13 tahun yang lalu. Oke, Mas. Terus mengawalinya itu tentunya jenengan kan karena belum ada basic tentang pembibitan alpukat, itu seperti apa Mas? Dulu saya kan masih berkecimpung di pembibitan, itu masih serabutan ya, ada kopi, durian, terus cengkeh dan lain sebagainya. Tapi yang menjanjikan itu kok dari beberapa jenis pembibitan itu kok tertarik di alpukat. Iya. Sahabat tani, sahabat UMKM, sahabat kreasi, satu anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa memang sumber daya alamnya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas, lokasi di sini ini
jalannya luar biasa nanjak dan ini kelihatannya Bisa. jalannya juga udah besar. Artinya Iya. emang rotok gunung-gunung gitu ya. Itu emang ada kecocokan dengan tanaman jenis ini, Mas. Di sini di desa Dusun Kalibening ini DPL-nya 760. Ke alpukatan itu serba cocok semua. Itu ada Gitu? ada jenis kalibening atau peluang itu, kendil, yamakata, alligator dan lain sebagainya itu ditanam di sini itu alhamdulillah cocok dan bisa berbuah semua ini. Oke, ditanam di sini, guys. Iya. Nah, ketika ini tak tanam di tempatku mungkin lebih rendah, Iya, bisa juga. bisa juga. Artinya alpukat ini memang cocok ditanam di mana saja. Iya, jenis alpukat, perbedaan alpukat di dataran rendah dan dataran tinggi itu perbedaannya adalah kalau di dataran rendah itu rasanya malah lebih bulan, Oh gitu malah. lebih bulan, legit, manis. Oke. Tapi kalau di dataran tinggi itu bobotnya itu lebih berat, tapi rasanya kurang manis gitu, Oke, guys. menang di bobot gitu. Jadi tanaman alpukat ini untuk pembibitannya memang berada di perbukitan di Kalibening, Iya. Kecamatan Jambu ini, tapi tanaman ini sebenarnya bisa ditanam di mana saja. Iya, di mana saja. Asal ada nutrisi di dalam tanahnya. Tanahnya. Ya. Jadi disampaikan bahwa yang di dataran rendah justru makin legit, guys. Iya. Nah, cari yang dataran rendah pasti legit. Iya. Oke, Mas Ryudin. Iya. Terus ini jenengan tergabung di dalam komunitas apa tadi? Kelompok tani Mudi Rahayu. Mudi Rahayu 2. Ini ada berapa teman-teman yang Ada di sini? 46 anggota kelompok tani. Semuanya alpukat. Alpukat. Tapi alhamdulillah satu kampung ini sudah Full ikut Oke. membudidayakan bibit alpukat ini. Oke. 90% ini. Oke, artinya dengan dengan pembibitan, nah sama saja kita ibaratkan membuat produk Iya. jenengan itu bibit alpukat. Berarti untuk marketingnya, untuk customernya jenengan memang sudah punya Ya, sudah. relasi, link, channel, distributor. Iya. Terutama lewat itu saya pemasarannya lewat media sosial. Oh gitu ya. Jika pas ada pameran-pameran itu kan alhamdulillah bisa terbuka luas lah Jadi pemasarannya. ketika sudah terjalin sebuah link pemasaran, terjalin komunikatifnya, mereka komunitas sebagai customer, mungkin mereka juga sebagai distributor, ini tidak khawatir bagaimana memproduksi sebanyak ini. Mungkin kalau bisa disampaikan sehari itu bisa berproduksi berapa ribu bibit, Mas? Wah, kalau satu hari satu kelompok tani itu ya nggak bisa dihitung lah ya, soalnya kan mayoritas ini kan 90% membibit semua. Misal nih kalau boleh ditanya, satu bulan bisa menghasilkan berapa bibit? Kalau rata-rata satu bulan itu ya, satu tahun aja lah, Iya. 50-an ribu Setahun itu. up. Iya. Oke. Artinya teman-teman yang tergabung dalam komunitas Mudi Rahayu 2 ini sudah menanamkan jiwa raganya itu memang ada profit dari pembibitan itu. Iya. Oh Iya. gitu ya. Bisa dijadikan mata pencaharian itu. Iya. Jadi rutin sudah terus Iya, pasti terus. ada pembeli Iya. gitu. Bisa mengangkat Mengangkat sisi ekonomi. ekonomi masyarakat sini. Berarti Mas dari ke-40-an anggota ya, Iya. itu mereka sudah mahir tentang bagaimana membuat medianya, Iya. kemudian menanam dari biji, Iya. kemudian tunasnya sampai dengan nyambungnya sudah semua sudah alhamdulillah mahir. sudah bisa. Nah, satu hal yang menarik, sebuah produk selalu dihasilkan ketika kita mau membuat produk itu sendiri. Tapi ada sisi kedua yang lebih memiliki nilai jual yang luar biasa karena si pelaku itu menjadi seorang praktisi. Bagaimana membuat medianya, mungkin cara menanamnya sampai memelihara, kemudian menyambung hingga menjadi membeda-bedakan jenis-jenis ya Alpukat. tanaman alpukat ini hingga dijual sampai customer. Ini mungkin yang akan punya nilai lebih mahal nih. Iya. Satu ketika
bisa saja dari ke-40 orang ini bisa kita sebut sebagai tutor ya, praktisi untuk bagaimana membuat bibit alpukat yang baik. Kemudian Mas, selama hampir 13 tahun ini, pasang surut pernah adakah? Atau selalu pasang? Ya tetap ada pasang Tetap surut ada. itu. Oke Mas, yang terjeglok nih, yang terparah Mas. Kalau pas musim ya kemarau panjang itu, Oh gitu kan ya. banyak pembeli yang nggak mengebunin alpukat. Oh artinya musim kemarau nggak mungkin kita tanam-tanam Iya. gitu ya. Iya. Berarti Kalau buahnya malah berbuah bisa. tapi untuk tanamannya. Terus misalnya kalau ngadepin nih musim kemarau, jadi Iya. ini didiamkan dulu untuk lebih gede-gede, Iya. menjadi besar-besar. Iya, diganti planter bag atau diganti polybag yang agak besar. Tapi sebenarnya nggak masalah Nggak ya. masalah. Hanya saja Iya, profitnya berkurang Iya. untuk musim kemarau. musim kemarau. Terus misalnya Mas, ini kan segini nih, suatu ketika ini kemarau nih. Terus artinya kan menunggu 6 atau 7 bulan berikutnya. Iya. Sampai seberapa biasanya gede-gedenya? Biasanya agak besar segitu. Oh segini. Heeh. Jadi masih nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Toh kita nggak memberi makan tiap hari asupan ya? Enggak, iya. Diemin aja, yang penting nutrisi yang ada di tanah. Tercukupi. Oke. Tanaman Mas. Jadi berbeda dengan hewan ini yang membedakan. Kalau hewan semakin kita ingin membuat besar sebuah tubuh hewan, maka kita memberi asupan makanan. Nah ini tentu kosnya lebih kelihatan. Iya. Tetapi ketika tanaman, nutrisinya cukup dengan apa Mas? Pupuk kandang ini. Pupuk kandang guys. Iya. Luar biasa. Satu bukti bahwa potensi desa itu selalu ada. Dan inilah salah satu desa yang kita sebut akan menjadi surganya Nusantara. Amin. Semua berada di desa. Oke Mas, Iya. 13 tahun nih Mas Suryudin sebagai apa? Ketuanya ya. Saya malah bendahara ini. Oh bendahara. Iya. Wah, ini duit Mas yang dihasilkan Mas sekarang Mas. Rumah mungkin 2, istri 3 misalnya ini. Apa Mas? Malah anu ya, ini buka-bukaan ini ya. Oh kita iya gitu. Enggak apa rileks gue. Ya alhamdulillah sampai ke 13 tahun ini alhamdulillah saya yang paling utama adalah kebutuhan keluarga sudah alhamdulillah tercukupi. Amin. Itu aja udah cukup banget. Yang lainnya nanti pribadilah. Oke, untuk teman-teman sama ya. Alhamdulillah sama juga. Iya. Jadi sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, bahwa sangat terkenal sekali dusun Kalibening ini dengan kelompok-kelompok petani pembibitan alpukat khususnya di Kabupaten Semarang. Bahkan Kalibening ini menjadi ikon ya, Iya. pembibitan alpukat yang berada di Kabupaten Semarang. Belum lama ini Kang Dede ya, Jadi ya, jadi Mulyadi. Dede Mulyadi dari Jawa Barat juga berkunjung ke sini. Oke, kita lihat ini salah satu jenis alpukat apa Mas? Jenis alpukat varietas Kalibening. Kalibening. Keunggulan sini. Berarti sudah menciptakan brand produk sendiri dari Kalibening. Iya, sudah ada labelisasinya, sertifikatnya. Kalibening itu ya? Iya. Jadi memang asli dari sini. Iya. Untuk ini Mas, dijual harga berapa per kilonya? Dari sini misalnya, sampai di pasaran umum berapa ini? Kalau sekarang ya harga jual sekarang ini pas bulan puasa alhamdulillah Harga jual sudah mencapai dari petani sini sudah 28 per kilo, Per kilo. guys. Paling sekilo sih satu. ini. Heeh. Tapi ini belum ada sekilo ya? 9 on Oh, 900 gram. 28.000. Karena ini belum ada 1 kilo ya itu selawe we. Terus untuk ini bibitnya Mas. Bibitnya kan variannya apa aja, terus kisaran harganya berapa? Kalau varietasnya itu ada 10-an jenis lebih lah ya. Gitu. Ada jenis Kalibening yang sering disebut-sebut itu ada jenis Kalibening atau Peluang, Pangeran itu kan sama. Tapi labelisasinya kan Kalibening. Terus ada jenis Kendil, Yamagata, Alligator, Wina juga ada, Red Vietnam, Khas, Nibi, Kuba, Jambon dan lain sebagainya masih ada. Saya pengen ngupas si alpukat Kalibening. Iya. Ini berarti kan mengawinkan ya? Ya dulu-dulunya dari biji.
Oh, dari biji. Terus Dari sambung. terus diperbanyak, di grafting, sambung pucuk. Kalau di sini kan masih banyak alpukat lokal itu. Yang lokal, yang kecil-kecil itu dipotong sama petani, terus disambung yang jenis ini. Oh, berarti tunas induknya pakai lokal. Jadilah ini. Jadi itu. Untuk harga bibitnya tadi, Mas? Harga bibit kalau yang seumuran 8 bulan ke atas seperti ini. Oh, itu. Ini 30-an ribu. Terus yang 1 tahunan ini 50.000. Dan yang tinggi lagi 1 tahun setengah itu 150.000. Bahkan juga ada yang lebih tinggi lagi. Jadi harga mulai 30-an ribu ya? Iya. 30-an ribu. Mas, selama ini sudah terbang kemana aja yang terjauh? Alhamdulillah saya sudah mencakup seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Lewat ya itu alhamdulillah, dengan adanya media sosial saya terbantu sekali. Saya online kan. Oke Pak, banyak petani yang notabene umum ya, petani umumnya ini juga memiliki tanaman-tanaman lokal, durian lokal, alpukat lokal yang mereka memang benar-benar natural ya, tanam gede, buah, senang banget. Padahal ada tanam umur berapa punya target, buahnya juga ada target. Nah, tentu jenengan di sini lebih profesional ya. Kabupaten Semarang tentunya membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk bagaimana mengembangkan bahwa alpukat kita itu sebenarnya punya potensi untuk bisa dibudidayakan. Artinya ada satu goal diharapkan, entah itu rentang waktu, entah itu hasil yang akan dicapai. Tentunya kembali ke orang-orang yang profesional. Bagaimana kira-kira kalau petani-petani yang lokal itu satu waktu, saya butuh nih, ini caranya Pak Din, bagaimana Mas? Ya kalau jenengan misalnya ya punya alpukat besar yang sudah berbuah, buahnya kecil-kecil, bisa dipanggil ke saya, atau teman-teman nanti bisa, kalau banyak bisa ajak ke sana. Oke, jadi ini satu apa ya, value dari kelompok alpukat ini juga akan siap, terutama untuk di Kabupaten Semarang dan tentunya di luar Kabupaten Semarang, untuk bagaimana memberikan sebuah edukasi agar nantinya alpukat itu punya varietas yang hasilnya oke. Apa Mas harapan ini kalau kita bicara alpukat itu kan identik dengan petani itu identik sekali dengan desa, dan ketika kita ngomong desa ada 80.000 lebih desa yang ada di Indonesia, artinya sangat potensial. Mungkin sampai kiamat nanti alpukat tetap jaya, tetap dicari orang. Harapan jenengan ke depan seperti apa Mas? Harapan saya untuk petani-petani yang belum menanam alpukat, silahkan menanam alpukat. Soalnya alpukat itu harganya luar biasa, bisa untuk investasi masa depan kita, besok tuanya bisa buat investasi. Dan tentunya kegunaan alpukat, buah alpukat itu tidak cuma untuk dimakan saja ya, bisa buat kosmetik, minyak, dan lain sebagainya. Mas Didin, Kabupaten Semarang tentunya sangat berterima kasih dengan keberadaan jenengan di sini dan teman-teman yang ada di kelompok Mudi Rahayu 2 di sini. Nah, harapan kami, saya datang ke sini juga berharap jenengan dikenal lagi lokalnya tentunya di Kabupaten Semarang, untuk bagaimana benar-benar mengaplikasikan bahwa alpukat yang tadi jenengan sampaikan banyak manfaat dan tentunya sangat menghasilkan nilai ekonomi bagi kita sendiri. Tentunya mereka masyarakat yang awam, yang umum ini butuh sebuah ilmu dari jenengan untuk memberikan, menularkan yang tadi juga disampaikan. Ini mudah-mudahan ke depan bersedia untuk seperti itu ya Mas ya. Harapannya ikon alpukat Kalibening ini juga akan menjadi ikon Kabupaten Semarang untuk tanaman alpukat, karena memang Kabupaten Semarang saya lihat di beberapa tempat ini tanaman alpukat di Sanggondon ono ada, sudah merajalela ya. Di
di mana-mana ada. Kalau durian rata-rata hanya di perbukitan, tetapi alpukat tempat saya juga sangat banyak dan subur-subur. Nah, harapannya alpukatnya nanti tanamannya semakin banyak, subur dan menghasilkan buah yang banyak pula. Itu Ya, terima kasih matur suwun, sama-sama. luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.